Makanya banyak rakyat, banyak pejabat-pejabat ketika ditangkap karena mencuri uang rakyat, dia berdalih membenarkan diri dengan cara apapun. Semua berdasarkan bukti. Bukti dari mana? Sistem. Ya. Kenapa ada pengadilan? Semua punya sistem mengatur siapa yang bersalah, ia harus diadili. Itu sebabnya Tuhan menciptakan dua tempat dan itu kekal, surga dan neraka. Banyak orang bertanya antara surga dengan Tuhan siapa yang lebih dulu? Tentu pencipta. Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah itu bisa digambarkan dengan apa? Atau diperumpamakan seperti apa kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah yang Yesus maksud bukan secara fisik. Makanya banyak orang Kristen kalau sudah percaya dan hidupnya di bawah sistem pemerintahan Allah, diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dia selalu percaya bahwa di balik persoalan, di balik badai ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen cuma mengalami seperti tadi kesaksian dari Ibu Nini dulu, betul, kalau orang Ambon bilang tai kuku itu bermula, dia raja di atas segala raja. Ini Israel. Bapak Ibu, sistem pemerintahan Allah dalam bahasa Yunani atau Basilea, saya sedikit pakai bahasa tinggi, tapi pengertiannya Basilea itu menggambarkan tentang sistem pemerintahan Allah di surga yang ditegakkan di surga. Dan Allah rindu tidak hanya para kudus di surga itu memerintah atau dibangun di surga, tapi Allah juga rindu di bumi harus sistem pemerintahan Allah ditegakkan. Dan konsep kerajaan Allah itu bersifatnya monarki. Kata monarki itu artinya apa? Sistem pemerintahan yang paling tertinggi berpusat pada satu kekuasaan pribadi, namanya Tuhan Yesus. Ya, kata monarki ini dibagi dalam dua kata, adalah monos itu satu, ya, arche itu pemerintah, dari satu pemerintahan. Pada waktu Bapak Ibu dilahirkan sebagai orang percaya, maka kita percaya pada satu Allah, tidak ada Allah-Allah yang lain. Amin. Bapak Ibu boleh lihat hari-hari ini penyembahan berhala sedang terjadi perubahan ke arah modern. Dulu orang menyembah berhala ke mana? Ke batu, ke pohon-pohon. Sekarang penyembahan berhala ke mana? Ke handphone, ke TV, ke YouTube. Dari handphone itu Bapak Ibu orang bisa berbuat dosa. Beberapa hari yang lalu saya lihat berita-berita di Solo viral, banyak sekali orang-orang hilang. Dan yang hilang itu bukan hanya orang-orang yang bersifatnya anak-anak, orang dewasa. Saya pikir polisi ini makin hari makin bingung untuk menghadapi. Sementara polisi harus menghadapi kejahatan di dalam pemerintahan, pejabat-pejabat korupsi. Belum lagi kasus apa? Pencurian anak, pencurian aset, dan lain sebagainya. Dan kita bilang hari-hari yang kita lewati ini Bapak Ibu tidak akan aman. Hari-hari yang kita jalani, yang kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Tapi saya mau bilang, kalau kita adalah Kristus, yang melindungi, yang menuntun adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Klik. Nah, Bapak Ibu kita baca sama-sama Daniel pasal 2 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi pada zaman raja-raja itu Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dihancurkan sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan lainnya dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tegak untuk selama-lamanya, dan
sistem kerajaan Allah tidak pernah dibedakan oleh kekuasaan apapun di dunia ini. Kenapa? Klik Israel. Karena Yesus Kristus adalah penguasa tertinggi dari dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Yesus adalah penguasa tertinggi dari dunia ini? Klik Israel. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Dia siapa yang bisa melawan Dia? Dan Dia Tuhan atas semua orang yang ada di bumi ini. Kata Tuhan itu pemimpin, penguasa, bos di atas segala bos. Makanya waktu itu saya bergumul dalam pelayanan Tuhan. Hutang-hutang saya belum lunas, ya, kontrakan gereja belum lunas. Saya sepertinya stres dalam pelayanan, seolah-olah Tuhan membiarkan saya melayani sendiri. Kenapa? Karena saya punya pemahaman yang salah. Seharusnya saya percaya bahwa saya hanya bawahan Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil saya melayani, Tuhan pasti akan menyediakan. Amin. Kalau Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu percaya kepada Yesus, apapun pergumulan hari ini, Tuhan pasti akan campur tangan dan menyelesaikan. Amin. Klik ayatnya. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu. Kalau Dia Allah yang bisa menjadikan segala langit dan bumi serta isi. Kalau cuma pergumulan, kalau cuma sakit penyakitmu, kalau cuma masalah keluarga kecil. Banyak orang tahu bahwa Yesus adalah Allah. Banyak orang tahu. Orang hanya sekedar beriman, yakin, tetapi tidak sebatas beriman, yakin saja, tapi harus percaya. Apa sih artinya percaya? Percaya pada waktu kita menerima firman dan kita yakin bahwa Dia adalah Allah. Hidup ini kita percayakan untuk Dia. Makanya Bapak Ibu saya mau bilang, Bapak Ibu boleh punya uang ratusan miliar bahkan triliun. Pada waktu Bapak Ibu mengalami pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, dengan cara apapun Bapak Ibu atasi, kalau Tuhan lepas tangan, semuanya akan habis. Saudara, boleh cari dokter yang paling terbaik, yang paling pendidikan yang tertinggi. Saya mau bilang, Dia hanya dokter manusia biasa. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan sekronis apapun penyakit. Amin. Haleluya. Yes. Di dalam dunia ini tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari dan bangkit. Dokter mana yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari dan dia bangkit? Bapak Ibu boleh pergi di Singapura, India, bilang dokter-dokter yang paling hebat. Tidak ada satupun, cuma satu di zaman perjanjian baru, namanya Yesus di atas segala nama. Dia membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Kalau orang mati yang tidak bernyawa bisa hidup. Bapak Ibu, kalau cuma masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, semua itu kecil di mata Tuhan. Kenapa Bapak Ibu memandang masalah itu besar? Karena Bapak Ibu hanya beriman saja, tidak mempercayakan diri ini kepada Sang Pemilik kehidupan. Klik. Dikatakan di Filipi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Banyak sekali orang-orang di luar agama Kristen bilang kalau Dia Tuhan Yesus. Mana ayatnya bahwa Dia itu Tuhan? Di ayat Dia Tuhan, Dia penguasa tunggal, Dia penguasa tertinggi di atas segala penguasa dunia ini. Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang kaya, yang hebat, yang tinggi di dunia ini, pada waktu
seorang kakak rohani saya melayani di Afrika, dan dia bilang di Afrika itu kriminalnya luar biasa. Ya, kejahatannya merajalela di mana-mana. Waktu itu dia melayani di pasar. Kalau dicerita kepada anak sekolah minggu, tiba-tiba ada 5 orang perampok itu lari ingin mengambil dompet yang ada di pinggangnya, sekaligus mereka menghabisi nyawanya. Bapak Ibu tahu nggak kawan saya itu bilang apa? Dia bilang, dalam nama Yesus 5 orang ini terpental. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Nggak ada yang bilang di dalam nama Yudi mana nama sembuh. Nggak ada yang bilang di dalam nama Lebelin Yesus semua sembuh, lari semua setan. Tapi kalau Bapak Ibu bilang begini, di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu punya suami marah terus bilang di dalam nama Yesus, akan terus jadi kesetanan. Dipetrika kan? Suami kalau marah dipetrika apa? Ibu-ibu ini kan triknya punya suaranya lemah lembut. Hani, sayang. Tuh Ibu langsung datang ragu. Biasa laki-laki itu kalau beda dengan perempuan. Perempuan itu jujur, maaf. Ini survei. Perempuan itu kalau dia acting untuk cuek, itu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kalau laki-laki, kalau istri sudah lembut, terus dia rangkul, terus digile-gile begitu, wah selesai. Tapi kalau istri biar suami pakai jurus apapun, butuh pergumulan lama. Makanya Bapak Ibu saya mau bilang suami-suami pingin yang instan. Suami itu suka yang instan, wanita-wanita itu suka yang gak instan. Betul? Makanya Bapak Ibu kalau istri-istri bermasalah dengan suami, biasa kalau kita suami kan istri datang dalam ini, minta maaf ya, saya salah. Oke, selesai. Kalau istri tidak boleh datang dalam ini, minta maaf ya, waduh, itu aja itu kehilangan semua senyum. Sampai Bapak Ibu naik di tempat tidur, sukacita itu hilang, senyum hilang. Tapi kalau Bapak Ibu punya trik yang ampuh, terus bisik di telinga, tampilin barang 1 juta di wajah, selesai. Bapak Ibu lihat tuh konten-konten, itu realita. Itu realita, bukan berarti istri-istri yang ada di sepel istri ini mata duitan. Istri kalau masuk dapur, kau lihat tomatnya tidak ada stres. Apalagi lihat muka suami, kau muka-muka miskin lagi. So miskin kau bikin diri lagi. Lebih buang di laut suami begitu. Ini semua. Masih punya modal biar bisa ya, maka kaya boleh. So bisa kau miskin kau bikin diri lagi. So tidak ada modal ya. Haleluya. Banyak juga istri-istri merasa tidak dihargai oleh suaminya. So masak, so sediakan yang paling enak. Dibilang, Pak, kenapa so ada makanan? Ya, kita sukanya. Kira-kira sebagai istri jengkel tak? Oh, mana yang tidak anggap kita dah? Kong kita karena anggap cuma kita ngana pebangun dah. Halo? Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi saya mulai belajar untuk membangun sebuah kehidupan konsep kerajaan Allah. Saya memandang bahwa istriku adalah teman pewaris dari kerajaan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak suami istri berkelahi? Itu adalah sebuah proses. Bayangkan itu orang Maluku kawin dengan orang Minahasa. Apalagi tapi suku ini kalau waktu telepon dia baca cerita biasa tidak bisa dibedakan. Semua nadanya berkelahi. Orang Maluku itu kalau baca cerita biar biasa, anggap sama dengan berkelahi. Padahal itu baca cerita biasa. Apalagi onal dengan Octavia. Maluku ketemu dengan dia yang punya salah di Tamulandang. Ya, apalagi Yulia dengan Repan. Repan Minahasa, Yulia ada 2 suku. Ya, Sangir Timur. Oh, ini 2 kekuatan yang ampuh. Jadi Repan tidak akan bisa kalahkan Yulia karena dia punya 2 kekuatan.
Bimo dan sangir kicangan. Itu dulu. Marifan sekarang kalau menyelesaikan dengan Yulia. Yulia itu gembira terus. Dan Yulia, wanita itu dilihat bagaimana bahagianya dengan suami. Itu kelihatan dari wajahnya, bukan dari rambutnya. Bapak Ibu mau ganti warna-warni itu rambut, kalau wajah keriput, wajah hilang sukacita, itu dapat tahu. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah penguasa tertinggi. Makanya Nining tadi bersaksi, saya punya tantangan hanya suami. Kapan pergumulan selesai? Sampai waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Karena Tuhan ingin pakai keluarga itu tuh jadi berkat. Amin. Bapak Ibu, singkat saya kasih analogi. Kenapa sih kalau dia Tuhan, kenapa Tuhan gak selesaikan dulu? Kok sama dengan film action? Perang. Ya kan? Supaya Tuhan ajari bahwa di balik semua ini tidak ada kekuatan dalam diri kita untuk mampu menyelesaikan. Hanya Yesus Tuhan yang mampu memberikan kekuatan hikmat untuk kita bisa lewati semua ini. Saya sudah lewati semua. Klik Israel. Klik. Baik. Oh, betul. Oke. Bapak Ibu, Matius pasal 10 ayat 28. Matius pasal 10 ayat 28. Ada yang lihat ayat ini? Ayat 28, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa Banyak sekali orang takut kalau sakit bisul, sakit gigi, sakit mata untuk ke gereja. Ini realita Bapak Ibu. Tapi kalau pesta dunia, sekalipun dia sakit, sekalipun dia kere, dia akan datang. Tapi orang yang mau hidup di dalam sistem pemerintahan Allah, yang harus dia takuti siapa? Bos di atas segala bos. Tapi saya lihat karyawan-karyawan sekarang di perusahaan banyak bos stres. Karena kita tidak bisa membedakan mana karyawan dan mana bos. Karena karyawan bisa atur bos. Gereja-gereja modern hari-hari ini kita nggak bisa bedakan mana jemaat dan mana gembala. Karena semua ingin jadi gembala. Bapak Ibu, jadi gembala tidak mudah. Standar untuk menjadi gembala, Bapak Ibu harus bisa mempelai keluarga. Saya bilang sama saudara saya, kalau di anggaran dasar adalah pensiun, saya sudah minta pensiun dini. Bapak Ibu pernah hapus tinta spidol permanen di Bapak? Sulit atau gampang? Sulit. Bagaimana Bapak Ibu mengubah orang yang rusak, orang yang bengkok itu jadi lurus? Kira-kira mana yang lebih mudah, hapus tinta spidol yang permanen atau mengubah orang? Makanya Bapak Ibu banyak istri-istri depresi kepada suaminya, dia selesaikan di mana? Di jembatan gantung layang Terani. Kita bilang begini Bapak Ibu, so mati bunuh diri, masuk neraka, suami hidup baik-baik, kong kawin ulang, kong bertobat kalau surga mana masuk neraka. Pilih mana? Sekarang jembatan layang itu tren dan dianggap itu angker. Bukan jembatan yang angker manusia, yang otak angker. Siapa yang pergi sungai lompat di jembatan itu? Dia mau jadi buah kelapa. Banyak juga istri-istri jaga iris nadi. Ada yang iris nadi di sini. Pisau itu dipakai hanya untuk iris apa? Sayur, bukan nadi.
Apapun bentuk bunuh diri, dengar baik-baik Yohanes 3 ayat 18. Orang yang bunuh diri menolak keselamatan, surga pasti menolak dia. Jadi banyak orang bilang begini, oh kita lebih baik akhiri hidup supaya kita hidup senang. Coba kita gali tanah di sana 3 meter, Bapak Ibu mulai masuk di dalam tanah, kira-kira rasa senang atau enggak? Sesak nafas, ada ulat-ulat di dalam sana. Kok ingin pergi mati di tanah? Anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, tapi di Sevier dan ada. Anak sekarang kalau sudah stres, menabrakkan diri supaya mati, katanya lebih senang. Siapa di sini yang sudah tahu kalau mati nabrak diri itu senang? Kira ini surga ini warisan? Alkitab bilang takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh. Jiwa ini akan binasa kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jiwa ini akan binasa selamanya. Tempatnya di mana? Di neraka. Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu Amerika terbakar, California, Los Angeles, itu mereka bilang neraka kedua. Orang menangis kehilangan semua. Di mana-mana ada api, itu baru api dunia. Kitab Wahyu bilang api di neraka itu seperti lautan. Tidak ada tempat di mana untuk kita berteduh, bersembunyi. Yang namanya lautan itu air yang paling besar. Dan apinya tidak pernah terpadamkan. Saya belum pernah pergi ke neraka. Banyak hamba Tuhan katanya sudah dibawa Tuhan melihat surga dan neraka. Bagus itu kesaksian. Tapi seperti Mel Atok bilang, kalau Bapak Ibu mau mendengar kesaksian itu, uji dengan Alkitab. Kalau kesaksian itu hanya menakut-nakuti, mendakwa, menghakimi kita, uji pakai Alkitab. Banyak manusia takut kepada manusia. Alkitab bilang jangan pernah takut kepada mereka yang tidak membunuh jiwa dan tubuh ini. Tuhan bisa izinkan hari ini Bapak Ibu mengalami tumor ganas. Bapak Ibu boleh cari obat maka tanah, maka apa, terserahlah. Yang bisa sembuh. Saya mau bilang, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita yang kronis sekalipun, cuma satu namanya. Tadi kesaksian ini. Coba yuk mainin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Kemarin ada seorang ibu telepon saya, Pak Pendeta, adik saya hilang 2 hari yang lalu. Dia seorang kaya di Sulawesi. Kemungkinan dia diculik oleh lawan pengusahanya. Tadi malam dihubungi saya, sudah ditemukan dalam keadaan lemas dan kehilangan kesadaran. Alkitab bilang di mana harta berada di situ. Artinya apa? Orang yang cinta uang, dia akan takut kehilangan harta. Tapi kalau orang yang cinta Yesus, dia tidak akan takut kehilangan harta. Karena Tuhan bisa ganti itu 10 kali lipat. Ayub diberkati 1 kali lipat, tapi Tuhan bisa ganti 4 kali lipat. Maka Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau hari ini kau percaya kepada aku, kau meninggalkan orang tua, saudara perempuan, laki-laki, kau akan menerima 100 kali lipat. Makanya Bapak Ibu, satu-satunya tempat untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah di mana? Bukan di Sevier, bukan di gedung mewah, bukan di hotel bintang 5, bintang 7, bintang 8. Di mana Bapak Ibu? Cuma di hadirat Tuhan.
Kalau saudara punya hidup tanpa hadirat Tuhan seperti rumah tanpa oksigen, saudara bisa pengaruh, sesat, pingin marah. Tapi kalau hidup ini ada Kristus, kita punya hadirat Tuhan. Suami pasti akan diubah, istri kita pasti diubah oleh Tuhan, anak-anak kita pasti berubah. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mengubah ekonomi kita, Tuhan tidak akan memulihkan segala aspek dalam hidup ini kalau Tuhan terlebih dahulu mengubah diri kita. Tuhan akan mengubah pribadi kita, karena Tuhan mau juga terjadi perubahan dalam ekonomi dan keluarga kita. Bapak Ibu, hanya Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus hidup kita terpola dengan kerajaan. Alkitab bilang di luar Yesus hidupmu binasa, di luar Yesus hidupmu pasti gagal, di luar Yesus hidup kita akan biasa-biasa. Kenapa harus Yesus, Bapak Ibu? Kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa enggak pemimpin yang lain? Kenapa enggak bos-bos yang lain? Kenapa Yesus, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab kenapa Tuhan Yesus? Karena Yesus sempurna. Karena Yesus apa? Sempurna. Yesus yang sempurna. Karena dia adalah pemilik alam semesta dan seisinya, apa Pak? Yesus kudus. Hah? Kudus. Karena Yesus kudus. Ada lagi? Karena Yesus anak Allah. Klik. Pada sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Bapak Ibu, dari zaman Adam, Nuh, Abraham sampai raja-raja, hakim-hakim, Tuhan ingin memilih ada orang-orang tertentu dipakai untuk membangun sistem pemerintahannya. Tetapi semua yang dipilihnya gagal karena alasannya mereka sudah berbuat dosa dan tidak ada kemuliaan Allah. Itu jawabannya tadi, tidak sempurna. Dan pemimpin-pemimpin pada zaman itu mereka punya masa limit waktu. Kalau kita di bangsa Indonesia ini diatur oleh undang-undang namanya demokrasi. Menjabat berapa tahun? 5. Ada yang 3 tahun sudah ditangkap, tapi kan ada yang belum naik 2 jabatan, mati lebih dulu. Ya. Tetapi pemerintahan yang kita sudah baca di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 44, dia kekal dan selama-lamanya. Tidak ada satupun sistem negara ini yang bisa mengalahkan sistem pemerintahan Allah. Sebab Yesus adalah penguasa di atas penguasa. Dia Tuhan, dia Allah pencipta alam semesta ini. Amen. Hanya Yesus yang bisa membawa kita terpola dengan kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-murid, akulah jalan kebenaran dan hidup. Abraham gak bisa membawa keluarganya sampai ke surga. Saya gak bisa membawa sampai ke surga. Yang bisa membawa ke surga adalah Tuhan Yesus. Kata pola itu adalah bicara tentang model, bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, maka model kehidupan kita bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada siapa? Kepada Kristus. Nah, ini tahu kecil sekali. Efesus 18 ayat 19 sampai 20. Oke, Bapak Ibu, mata bagus boleh lihat di sana. Terakhir ada firman Tuhan ini. Efesus 1 ya. Efesus berapa? 18. Efesus sampai 18 ya? Efesus 2 ayat 18 Oke, sampai 2 ayat 18. Bapak Ibu lihat di sana, baca sama-sama. Tunggu ya. Tunggu. Oke, 1, 2, 3. Karena melalui dia kita kedua pihak dalam satu
beroleh roh yang masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing yang pendatang, melainkan kawan sewaktu dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dengan baik, sistem pemerintahan Allah itu sifatnya rohani. Abstrak itu karena berkaitan dengan kedaulatan kekuasaan. Siapa di sini yang bisa menyelami tentang pribadi Tuhan? Tidak bisa. Hanya Kristus dalam kita dapat mengenal siapa Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa yang menyayangi kita. Dia Bapa yang dekat. Kita dibangun supaya tersusun rapi, terstruktur hidup kita, ya, untuk menjadi tempat kediaman Allah. Kalau Allah berdiam dalam hidup kita, model kehidupan kita harus seperti Allah. Itu dalam kitab yang lain dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa itu sempurna. Banyak orang bilang orang harus sempurna hidup kudus. Ya, ini boleh pemarah. Untuk orang-orang Minahasa hari makan babi, darah makin naik, nggak pemarah. Baru kuliah sedikit tapi basah. Tapi sempurna di sini adalah sempurna dalam pola Bapa di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak bisa mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus belajar seperti Bapa mengampuni kesalahan istri, mengampuni kesalahan suami, mengampuni kesalahan orang lain seperti Bapa mengampuni kita. Kalau Bapa bisa mengasihi hidup kita apa adanya tanpa syarat, maka kita juga belajar untuk mengasihi orang, istri kita, suami kita harus apa adanya tanpa syarat. Karena banyak istri-istri kalau suami bilang begini, kalau mana berubah, kita keluar rumah. Kalau mana berubah, kita setinggal pengen. Ada istri-istri sendiri. Haleluya. Kayak pendidikan bilang ada. Kasihlah suamimu seperti Bapa mengasihi kita. Ya, melayanilah seperti Bapa melayani. Jangan ada kata mut. Kalau ada doi baru mut-mutan. Kalau kosong bilang mut-mutan. Bad. Akhirnya lama-lama jadi Batman, lama-lama jadi paniki. Paniki di Minahasa, di Koang. Bapak Ibu, kalau ini yang Bapak Ibu hidupi, saya percaya dengar baik. Kalau kerajaan Allah dalam hidup kita, kekeringan pasti lenyap, sakit penyakit pasti lemah. Saya akan terus menyampaikan ini secara berseri. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Orang